ternyata membuat saya sendiri agak pusing gitu ya. Sehingga komplain nilai itu baru selesai semester kemarin, baru ya, bareng bareng dengan semester genap ya. Mudah-mudahan untuk tahun ini tidak terjadi lagi itu ya. Ya, karena pas posisi puncak-puncak eh, apa banyak hal yang karena saya sambil ini kuliah. Oke, eh, di pertemuan ini saya akan apa namanya menyampaikan eh, pengantar saja ya, mungkin sebentar saja eh, untuk awal pertemuan ini, yaitu untuk apa kita belajar kewirausahaan gitu ya. Eh, Nanti harapannya setelah Anda memperoleh satu semester ini, kira-kira eh, apa yang bisa Anda dapatkan, dan nanti kalau saya sampaikan beberapa hal, mungkin Anda, Pak, kalau yang ini masuknya kemana misalnya, ya, eh, nanti bisa bisa Anda sampaikan. Ya, sebentar saya share dulu. Nggak kelihatan. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Taruh Oke. WMS, San. Eh? Oh, malah start. Sebentar. Ini nih. Oke, udah ya. Sudah Sudah, Pak San. Oke. Pak. Oke. Nah, rencana memang kalau bisa maksimal 16 SKS ya, tetapi di universitas dibatasi hanya sampai 14 ya. 12 itu materi, yang dua itu UTS dan UAS itu ya. Tapi nanti kita coba sampai ke 16 gitu ya. 16 kalau memang ada sisa bisa kita apa namanya kita manfaatkan untuk bimbingan PKM ya, atau bahkan materi gitu ya. Ya nanti silahkan. Di kenapa ya kronologinya, kenapa dari semua ya, semua prodi, semua prodi dimanapun di apa namanya di prodi yang lain dan di universitas yang lain, kewirausahaan ini masuk dalam kurikulum wajib ya, kurikulum wajib yang harus ada ya. eh Kira-kira wajib ini baru 3 kali pertemuan, berarti 3 tahun yang lalu ya wajib. Tadinya hanya apa namanya tidak wajib gitu ya. Sekarang menjadi wajib karena memang oleh Mas Menteri diharapkan apa namanya eh, individual ya, individual mahasiswa itu apa harus bisa berwirausaha walaupun itu second opinion di luar apa arsitektur gitu ya. Harus punya jiwa kewirausahaan, dan eh, salah satunya wirausaha. Jadi ada harus punya apa namanya, kita punya daftar mahasiswa yang sudah punya wirausaha itu berapa, dan itu mempengaruhi nilai untuk akreditasi ternyata. Jadi jangan malu-malu sebenarnya. Anda berusaha atau berwirausaha apapun itu disampaikan gitu ya. Usaha sekecil apapun itu bagian dari Anda memulai bisnis itu ya, walaupun mungkin agak jauh dari arsitektur ya. Dan itu ternyata menjadi poin ya, poin dalam apa namanya, dalam penilaian akreditasi. Ya, ini penting. Jangan malu-malu Anda misalnya membantu orang tua. Ambil aja bahwa bisnis Anda sementara ini membantu orang tua dan seterusnya. Itu menjadi poin sendiri untuk satu prodi. Ya, ya. eh, Mudah-mudahan ini apa terlihat ya, mungkin agak kecil.
dalam satu mata kuliah itu apa sih ya isi dari mata kuliah tersebut atau course learning outcome-nya gitu ya. Jadi capaian pembelajaran yang akan diakhiri, yang akan Anda terima di akhir sebuah pembelajaran dari satu mata kuliah itu apa sih gitu ya. Ya, saya mencoba eh, ini saya jadikan empat besar ya, empat besar. Pertama, memahami ya, memahami apa itu wirausaha. Ya, nah, di sini nanti eh, eh, apa memberitahu pasti bahwa Anda tahu apa itu tuh wirausaha. Ya, dan saya tidak akan memberitahu. Ya, caranya memberitahu adalah Anda sendiri yang mencari tahu. Ya, saya hanya memberi guideline saja. Nanti apa itu wirausaha itu atas diskusi dari eh, apa kelompok ya. Nanti kelompok enggak apa-apa lah karena ini cukup banyak gitu ya. Nanti biar saya sendiri tidak terlalu berat ya. Satu kelompok mungkin 10 orang atau 5 orang ya Pak Dodi nanti ya. Atau 5 orang ya. Kalau 5 orang 10 berarti ada 20 kelompok yang harus kami nilai. Oke, 5 orang. Jadi nanti bagaimana memahami wirausaha itu Anda berlima gitu ya. Itu menulis dalam 2 halaman maksimum ya, maksimum 2 halaman apa itu wirausaha ya. Ya, dalam cara menulis apa itu wirausaha, lepaskan baju objektif Anda ya, pendapat Anda pribadi itu lepaskan. Jadi misalnya wirausaha menurut si A, ya wirausaha menurut siapa. Jadi kemudian dari menurut siapa, loh kok ternyata wirausaha itu berbagai sumber itu mengatakan agak berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian Anda menyimpulkan ya dari berbagai pendapat tadi wirausaha adalah ini gitu. Ya, jadi pemahaman wirausaha boleh nanti Anda per kelompok atau bahkan personal setelah Anda diskusi kelompok pun bisa saja pendapatnya berbeda-beda ya. Tetapi keberbedaan itu nanti ada satu 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 dua poin yang pasti sama di sana ya, pasti di sana ada lah. Apa itu nanti akan muncul ya dari tugas-tugas yang sudah terkumpul dan kami baca nanti kita berusaha menyimpulkan bahwa oh ternyata wirausaha dan betul semua, saya yakin betul semua ya, karena kita berangkatnya bukan dari subjektif, jadi dari referensi siapa apa wirausaha itu macam apa gitu ya, jadi paham betul apa wirausaha. Kemudian itu di kelompok besarnya, kelompok besar kedua nanti Anda mampu membuat proposal kewirausahaan ya. Nah, mampu membuat proposal kewirausahaan ini eh, semacam ya startup gitu ya. Bahasa kerennya sekarang kan startup gitu ya. Lah, ini sebenarnya dalam kerangka Anda mampu membuat proposal ya, proposal kewirausahaan apapun nanti ya bentuknya. Ya, termasuk di akhir kuliah nanti yang disebut dengan PKM itu ya, kreativitas mahasiswa, ada 5 poin, silahkan nanti mau hire yang mana gitu ya. Di dalamnya juga ada khusus kewirausahaan. Kemudian yang ketiga itu nanti mampu merencanakan branding. Lah ini mulai bagaimana memasarkan ya. Kalau setelah proposal ya itu disetujui dan Anda mendapatkan dana dan sebagainya, produknya kan berarti telah disetujui ya karena proposalnya berhasil. Nah, bagaimana caranya membranding ya? Membranding via apa namanya? eh sekarang via elektronik ya, berbagai macam, bisa diikutkan ke apa namanya? Shopee apa beli-beli apa dan lain sebagainya ya, Bukalapak dan sebagainya, itu bagian dari branding dan marketing ya, termasuk di dalamnya ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat
itu dalam kelompok spesifik yang wirausahanya itu sangat berkaitan dengan ilmu Anda, ya, dengan ilmu arsitek itu di dalamnya apa ada yang proyek yang memang betul-betul wirausaha, ya. Jadi kalau kurikulum yang kita lihat dari seluruh, ya, dunia barangkali memang arsitek ini dipahamkan atau dididik untuk menjadi wirausaha tulen gitu, ya. Dari menjadi pegawai dan sampai nantinya kalau bisa menjadi yang memiliki apa namanya badan usaha itu sendiri gitu, ya. Nah, dari yang keempat ini lingkup kewirausahaannya itu eh, apa betul-betul erat sekali, ya, dengan apa-apa yang Anda pelajari di prodi arsitek, prodi arsitektur gitu, ya. Jadi bagaimana proyek itu ada di mana sih gitu, ya, proyek itu ada di mana sih. Jadi kebanyakan eh silahkan mau membidik jadi pegawai, menjadi pegawai proyek misalnya, ya, pegawai jadi arsitek, atau dari PNS gitu, ya. Atau apa namanya, bahkan jadi apa namanya penyedia jasa, jadi punya CV sendiri, ya. Itu keberadaan proyek sendiri nggak tahu, sehingga kemana saya harus membidik, ya, di mana adanya proyek gitu, ya. Jadi eh, sering kita eh, apa namanya tidak menyadari bahwa apa namanya sebentar sambil loret-loret, ya. Pak Dodi nanti jam berapa, Pak? Jam 9, 19, Nah, 8 Pak Hasan. setengah 8. Oke, J. masih sedikit lah gitu, ya. Jadi eh, ini, ya, yang ini, ya, misalnya, ya, yang berkaitan dengan arsitektur banget, ya. Itu di mana sih ada proyek? Yang jelas ada individu gitu, ya. Individu. Individu itu misalnya rumah-rumah pribadi, rumah dokter gitu, ya. Rumah arsitek, ya, barangkali, ya, arsitek mestinya bisa sendiri, ya, rumah dokter, rumah psikiater, rumah apalah gitu, ya. Rumah pengusaha. Nah, ini kan individu, sumber proyek. Jadi keberadaan proyek di sana ada. Jadi yang namanya sumber dananya dari mana? Kemudian dari swasta. Ya, swasta itu banyak sekali, pabrik dan sebagainya. Ya, ada yang namanya pemerintah, jelas gitu, ya. Pemerintah, ya, pemerintah ini juga ada tingkatannya gitu, ya. Di kabupaten, kota misalnya, kemudian di provinsi dan di pusat gitu, ya. Nah, ini ada duitnya semua. Ini namanya APBD, ya, APBD APBD kabupaten kota, APBD provinsi, APBN, ya, APBN. Ini duit semua, ya. Adanya duit tiga daerah ini, bangunnya di mana? Ya di daerah semua. Bangunnya di kabupaten dan kota ini bangunnya. Jadi, nggak ada yang namanya bangun di wilayah provinsi, itu nggak ada. Bangunnya mesti di situ-situ saja. Jadi ada tiga asal proyek, asal duit, itu ternyata jatuhnya di satu daerah, kabupaten atau kota. Nah, itu nanti panjang lebar di apa saya sampaikan, dan persiapan-persiapan apa yang harus secara individu siapkan, ya, siapkan untuk bisa meng-hire ini gitu, ya, di mana ada proyek-proyek di situ, syaratnya apa untuk pribadi-pribadi Anda gitu, ya. Jadi persiapan secara pribadi harus disiapkan, ya. Itu nanti juga kami sampaikan gitu, ya. Nah, kurang lebihnya, ya, kurang lebihnya ini eh, kurang lebihnya, nah, oh, ini kok baru 6, ya. Oke. Jadi eh, ini judulnya kurikulum vitae, tadinya mau mau saya sampaikan eh, apa kenapa saya diamanai mata kuliah kewirausahaan gitu, ya. Tadinya ada kurikulum vitae-nya ini, ya. Ya, paling tidak saya berkecimpung
di dunia konsultan, ya. Tentunya masih jadi pegawai dan drafter gitu ya sejak 988 sampai 9 tepatnya 93 lah gitu ya. 88 sampai 91 di Jawa gitu ya. Ya keliling Jawa Tengah lah gitu. Kemudian 91 sampai 93 itu konsultan di Palangkaraya. Kemudian 93 95 itu saya masuk PNS gitu ya. PNS ngajar ya di Universitas di Palangkaraya, Universitas Negeri. Kemudian 95 saya berangkat kuliah gitu ya sampai 99 ya, cukup lama karena ada tragedi 98 itu sehingga kuliahnya menjadi agak lama ya. Marem ya di sana. 99 kami pulang dan mendirikan S1 di di Palangkaraya. Tadinya saya ngajar di sipil, teknik sipil, kemudian ngajar di arsitektur, buka sendiri 99. Kemudian terjadi lagi tragedi kerusuhan 2001 dan 2002 saya eksis gitu ya. Ya bukan karena apa namanya apa namanya apa bagian dari korban dua korban yang bertikai, tapi kami masyarakat yang apa namanya tidak tidak bisa melihat dari kedua itu eh, menjadikan lingkungan tidak kondusif ya, sehingga saya setelah sekian tahun saya tahan 1 tahun, ternyata kondisi tidak kondusif ya kami keluar semua. Kemudian 2002 diterima di sini di WMS ya, terus 2004, 2005, 2006 ya kadang-kadang di hire oleh Pemda untuk mendampingi pekerjaan-pekerjaan di Pemda. Kemudian 2013 lah tepatnya mendirikan konsultan gitu ya. Hingga sekarang konsultannya alhamdulillah masih hidup dan banyak diamanai pekerjaan. Nah, sehingga dianggap ya mungkin dianggap ya sebenarnya saya juga kurang pede sebenarnya mengajar kewirausahaan, tapi karena poin-poin bagaimana arsitek berwirausaha itu di apa namanya dilihat pas pada tempatnya, mungkin saya diamanai mata kuliah ini gitu ya. Nah, hari ini poin 1 pengantar ya, hari ini poin 1 pengantar sudah saya sampaikan gitu ya. Ini pengantar ini saya sampaikan. Tadi ada poin CPL-nya, PLO-nya itu ya, ada 4 poin tentang mengetahui, kemudian mampu ya, mampu membuat proposal, mampu ya. Jadi harapannya memang mampu betul. Ya. Nanti yang kedua, insya Allah minggu depan, bagaimana etika seorang wirausaha. Ya, di etika kewirausahaan itu juga ada. Ingin menjadi wirausaha harus punya etika. Apalagi wirausaha itu sifatnya adalah non pemerintah juga non yayasan gitu ya. Wirausaha itu betul-betul mandiri. Ya, ini juga harus pakai etika. Ya, kalau tidak pakai etika ya mungkin ya zaman-zaman ini, tahun-tahun ini ya mungkin banyak sekali yang nggak pakai etika sehingga semuanya jadi amburadul gitu ya. Ya, oke. Kami hanya bisa memberikan satu gambaran berwirausaha yang baik ya. Setelah itu tergantung Anda mau ikut arus di luar atau mau mengikuti bagaimana beretika. Ya. Oke, 3 ya. 3 ini yang jarang sekali dan sekarang sangat jarang sekali ya. Orang berprofesi sebagai advokasi. Ya. Kalau saya menyebut sebagai penyelia ya. Nanti kalau
nanti saya sampaikan misalnya seperti Hasan Purbo gitu ya, ITB, ya, seperti juga dengan Pak Cuk Kuswartoyo gitu ya. Dia sebagai penyelia, sebagai advokasi. Jadi mungkin yang dekat dengan kita di Kali Code itu ya, Romo Mangun gitu ya, itu adalah arsitek-arsitek tulen itu. Tapi dia senangnya itu mengadvokasi ya, karena melihat masyarakat ya, masyarakat Indonesia yang apa namanya, yang terpinggirkan ya, yang terpinggirkan itu sama sekali tidak ada penyelianya, tidak ada yang apa namanya, mengadvokasi masyarakat kecil ini menjadi lebih baik ya. Dulu sejak saya 88 atau 85 86 itu ya, coba ke Kali Code itu tahun 86 itu ya, begitu sangat kumuhnya gitu ya. Kemudian ada Romo Mangun itu ya, menjadi dapat Aga Khan Award ya, bagaimana proses pembinaannya itu. Jadi di arsitekturnya dia dapat reward yang ya, penghargaan dunia Aga Khan Award itu menjadi model ya, model bagaimana advokasi kepada masyarakat yang apa namanya, terpinggirkan tadi ya. Dan ini bisa menjadi apa namanya, menjadi pekerjaan kita gitu ya. Jadi salah satu contohnya adalah begini, singkatnya. Ada satu kaum duafa gitu ya, yang tidak punya usaha ataupun sudah punya usaha tapi relatif kurang bagus gitu ya. Nah, Anda hubungkan dengan CSR. Ya, CSR ini termasuk di dalamnya adalah NGO. Ya, NGO itu non government organisasi seperti Muhammadiyah gitu ya, dengan Lazismu gitu ya, misalnya dengan Basnas gitu ya. Nah, itu kan sumber-sumber dana yang sifatnya non profit lah. Arsitek Anda atau kita itu masuk bagaimana membuat masyarakat ini sejahtera, kemudian kita mencoba mencari dana ke NGO, SCSR dan sebagainya. Bahkan juga ada ya dana-dana pemerintah yang untuk kaum duafa. Nah, arsitek ini bermain. Itu yang disebut dengan penyelia. Nah, arsitek dapat apa? Ya, secara profit ya nggak dapat apa-apa. Dia dapatnya nama. Ya, nah, dalam proposalnya nanti ya. Jadi proposalnya betul bukan berarti kerja bakti yang tidak ada apa-apanya. Masukkan dalam proses ya. Proses membuat proposal, jalan-jalan ke apa namanya, mencari donatur ini itu kan perlu bensin lah. Masukkan semua dalam proposal. Ya, sehingga kalau proposal turun itu ada dana-dana gerak ya, dana bergerak, dana yang dipakai oleh arsitek untuk menggolkan itu masukkan di dalamnya. Ya, sehingga arsitek ini bukan berarti harus nombok gitu ya. Nomboknya ya tidak, karena semua biaya akan di apa, dibiayai oleh proposal tadi ya, tetapi tidak profit. Jadi tidak ada bayarannya gitu. Nah, ya, orang yang berbuat seperti ini kemudian dibuatkan apa namanya, publikasi. Nah, ini nanti apa, value ya, nilai kearsitekturnya, nilai arsiteknya sebagai humanisme ya, terhadap sesama itu akan naik. Ya, ini termasuk branding bagaimana mengadvokasi dirinya akhirnya ya untuk menjadi siapa dia gitu. Ya, bisa jadi ya dia menjadi pengusaha. Misalnya begini, kaum duafanya ini sepanjang jalan gitu ya. Misalnya sepanjang jalan apa ya, di sini ada kaki lima yang enggak karuan, termasuk ya penyediaannya kumuh dan sebagainya. Tapi rame ini, ya rame gitu ya. Nah, kita advokasi. Kalau misalnya ada 20 atau 40 kaki lima, ya kita buatkan gerobak gitu ya, mencari CSR donatur, kemudian disetujui semua, katakanlah ya ada 40 gerobak gitu ya. Kalau satu gerobak misalnya 2 juta, berarti kan sudah 80 juta gitu. Ya, kenapa kita nggak bikin sendiri ya? Kita desain sendiri gerobaknya, kita konsultasikan ke penyandang dana,
kemudian logo penanggang dana itu ada di sana, ditempel di mana, oh ya seperti itu. Akhirnya goal kan. Ya, ada 80 juta ini menjadi awal dari wirausaha si arsitek tadi. Ya, mulai dari kecil-kecilan gitu. Nah, ini sebenarnya kan menjadi kewirausaha sendiri dari yang tadinya hanya sekedar menjadi penyelia gitu. Ya, ini eh, second opinion kerja arsitek yang tidak banyak orang lakukan gitu ya. Oke ya, termasuk bagaimana menjadi penyelia dana pusat APBN ke daerah itu ya. Ya dulu saya sering ini kalau zaman segitu masih karena belum ada apa namanya komunikasi yang bagus sehingga saya harus pulang balik Jakarta itu senang sekali itu ya sambil jalan-jalan menjadi penyelia ini untuk kegiatan di daerah. Oke. Nah, kemudian yang empat nanti minggu keempat atau yang keempat bisa jadi ini yang empat mungkin 2 minggu gitu ya. Itu branding dan match branding ya. Mungkin marketing dulu mungkin ya, baru ya marketing dulu di caranya salah satu caranya marketing nanti ada branding ya. Ini masih empat juga ini ya. Jadi minggu kelima tapi materinya masih materi keempat marketing gitu. Branding medsos. Oke. Nah, kemudian yang keenam ini ya, ini juga 2 pertemuan sampai 7 barangkali 7 atau 8 ya. Kalau nyampe itu tentang arsitek dan badan usaha ya. Jadi bagaimana seharusnya arsitek itu berprofesi ya. Profesi perorangan dan profesi dengan badan usaha. Ya, nanti bagaimana sebenarnya arsitek yang real wirausaha untuk background arsitek itu seperti apa gitu ya. Nah, ini barangkali eh, eh, setengah ya atau mid dari pertemuan awal mid semester ya 1 sampai 7 ini. Ya. 7 atau 6 6 poin tapi pertemuannya bisa sampai 7 atau 8 minggu ya. Nah ini ya saya mungkin tidak ada ujian gitu ya. Jadi nanti kelompok misalnya di pengantar pengantar wirausaha gitu ya. Ada Anda mengumpulkan tugas yang maksimum hanya 2 halaman itu tadi. Ya berkelompok ya. Nah, etika bisa ada tulisan, bisa tidak. Kemudian ada tugas lagi di yang ketiga ini ya. Arsitek sebagai penyelia. Nah, nanti Anda membuat proposal untuk meng-hire ke CSR seperti apa. Ya, kalau syukur-syukur nanti pas buka gitu ya, di Lazismu buka, di apa Basnas buka gitu dan sebagainya, kita mencoba ya, mencoba proposal itu dibuat dengan bagus, memasukkan dan siapa tahu itu bisa menjadi apa namanya lahan Anda dan apa namanya menjadi proyek Anda di perusahaan ini. Ya, kalau itu berhasil, dana turun, walaupun mata kuliahnya belum selesai, tetap saya nanti kasih A gitu ya. Karena Anda sudah berhasil dalam berwirausaha. Ya, ya mudah-mudahan ini bisa gitu ya. Nah, nanti marketing ini, branding ini mungkin sedikit gitu ya. Anda membuat atau bagaimana Anda membuka satu satu toko itu ya di medsos gitu ya caranya seperti apa gitu ya kemudian membuat apa eh, apa namanya tayangan-tayangan yang bisa membranding gitu ya itu seperti apa ini juga tugas kecil jadi tugasnya 1 2 3 sampai apa eh, ini ya arsitek dan apa namanya badan usaha ini nanti poin-poin apa yang harus ada ya saya sampaikan kemudian di poin itu Anda download searching kira-kira bentuknya seperti apa sih ya misalnya SKA gitu ya SKA atau SKK sekarang ya SKK seorang arsitek atau tenaga ahli yang lain harus punya SKA misalnya SKA-nya seperti apa nanti lihat cari gambar SKA arsitek. Ya, nanti ada di situ. Nah, nanti di situ ditulis contoh gitu. Contoh semuanya contoh gitu ya. Nah, nanti Anda harus
mempunyai itu sebagai seorang arsitek untuk bisa bekerja gitu. Harus punya itu SKK, STRA dan lain sebagainya. Ya itu tugasnya. Jadi minimal mungkin ada 4 tugas. Ya, 4 tugas itu yang kami breakdown untuk menyatakan nilai, ya nilai di mid ya mungkin separuh. Dari mekanismenya nanti awal di mid ini mungkin saya semua dulu Pak siapa? Oke, oke Iya, Pak. Pak Ya, Hasan. oke. Ini saya nanti yang setengah mid kedua itu mungkin Pak Dodi gitu ya. Ya. eh, tapi berusaha nanti juga di PKM juga nanti saya tetap ikut membantu mendampingi ya. Ya, yang yang mid terakhir itu lebih banyak ke eh, pendampingan membuat PKM ya Pak ya. PKM itu ada lima tambah satu lagi Bidang. mungkin 6 ya. Ada 6, ada kewirausahaan, ada apa itu namanya penelitian gitu ya, ada pengabdian gitu, kemudian ada artikel Pak ya, artikel apa apa gitu ya. Nanti ada panduannya, nanti lebih banyak ke sana. Bagaimana apa kalau pengabdian itu halayak penerima seperti apa, kalau penelitian itu apa namanya masalah apa yang harus diangkat itu ya spesifik apa kami mencoba nanti dengan Pak Dodi mendampingi ya dari ke 6 poin apa yang Anda inginkan. Oh saya mau ke pengabdian ya silakan pengabdian. Bentuk proposalnya template-nya sudah ada, tinggal ngisi permasalahannya apa. Mau ikut kewirausahaan template-nya sudah ada, tinggal ngisi dan sebagainya. Ya itu eh, garis besar pengantar hari ini. Barangkali ada dari Pak Dodi tambahan. Silakan sebelum tanya jawab. Iya. Iya, mungkin untuk pengantar saja Pak Hasan untuk pertemuan awal hari ini mungkin saya perkenalan dulu ya. Untuk teman-teman semuanya untuk lebih lanjutnya nanti di secara luring mawon Pak Hasan. Ya, oke. Nah, sebagai motivasi saja teman-teman semuanya ya bahwasanya PKM ini menjadi apa sih istilahnya satu keunggulan teman-teman kalau bisa berhasil begitu, tidak hanya apa penghargaan dari universitas ya, tetapi juga dari kementerian begitu. Tetapi maka dari itu teman-teman harus benar-benar di mata kuliah kewirausahaan ini bisa dimaksimalkan dengan beberapa pengantar yang nanti diberikan oleh Pak Hasan ya. Nah, kemudian nanti keluarannya adalah beberapa ide atau gagasan yang bisa teman-teman hasilkan nanti di sebuah proposal PKM gitu. Ya, yeah, mungkin itu saja Pak Hasan yang bisa saya sampaikan. Itu aja, turun Pak Dodi. Dari sekilas tadi, mungkin ada pertanyaan. Ya, jadi mulai minggu depan itu kalau dari AJT jadwal itu kan Pak Dodi itu jam berapa Pak ya? Jam setengah 7 Pak ya? Yeah, setengah tujuh Setengah Pak Hasan. 7 malam gitu ya. Nah, nanti saya sarankan itu tadi mencari hari-hari siang setelah zuhur jam 1:30 itu ada beberapa studio terutama ya pas di hari studio itu biasanya sampai jam 12 itu sudah capek gitu, artinya sudah di semester stupa berapa itu sudah capek. Nah kita manfaatkan di tengah hari sore ya, kita mulai mungkin jam 1 atau setengah 1 sampai jam 4 gitu ya. Tiap kelas mungkin tidak 90 menit gitu ya, cukup 1 jam saja, nanti yang 30 menit itu untuk diskusi, untuk belajar, untuk mandiri, untuk kelompok ya. Jadi apa tidak usah full karena di sini lebih lebih banyak kami terutama itu memfasilitasi ya. Di kami mungkin
dengan Anda bagaimana menggunakan tools apa namanya komputer dan elektronik dan medsos lainnya jauh lebih cepat ya daripada saya. Sehingga saya hanya membuat clue-clue saja. Di hari itu juga Anda mencari. Nah, sehingga eh, syarat kuliah nanti itu masing-masing harus membawa laptop ya karena kita mainnya main apa namanya dari media atau dari gadget ya yang tidak lepas dari hari ini gitu ya sehingga kalau tidak seperti itu nanti gadget hanya untuk ngegame untuk lihat yang lain-lain ya kita mencoba eh, karena ada dia punya laptop dari dari masuk kuliah itu bagaimana mencari referensi saja tidak tahu gitu. Jadi lah terus buat apa? Ya paling buat gambar sama apa ngegame gitu. Itu kan sayang sekali ya. Jadi kita mencoba membiasakan diri baik yang sudah maupun yang belum gitu dengan bagaimana cara mencari referensi ya yang tentunya up to date bagaimana mencari kebaharuan gitu ya dengan tools LinkedIn oh ternyata ini sudah ada yang membuat ini gitu ya misalnya seperti itu ya harus jauh lebih bagus dari kami-kami kalau buat Dudi mungkin masih tergolong milenial ya kalau saya sudah kolonial itu ya jadi beda beda apa namanya metode pembelajarannya jadi saya mencoba mengikuti cara pembelajaran sekarang gitu ya. Oke, cukup Pak Dodi nggih? Cukup. Cukup Pak. Ada pertanyaan teman-teman semua? Kelas A, B, C ya untuk masing-masing tetap absennya per kelas ya. Karena yang dituntut nanti per kelas. A, B, C, D nanti yang AB mungkin ke saya, yang CD ke apa? Ke kalau ya ke Pak Dudi atau semuanya lah ke saya dan ke Pak Dudi. Gitu. Cukup, cukup ini. Saya belum. Oke, mumpung belum ditutup untuk kelas A, siapa ya anunya? Cutting ya. Apa? Kelasnya, ketua kelasnya. Siapa? Oh ini. Oh ini malah absen. Kelas A siapa? Kelas B siapa? Halo, Mbak Clara itu kelas apa? D, C. Halo, halo. Saya kelas C, Pak. Oh, kelas C. Mbak Clara kelas C. Ke ketuanya Mbak Clara, bukan ketua sementara di kelas ini ya. Kakak Ya, terus yang tadi saja. gitu. Yang lain kelas A, kelas A. Ini Mbak Siapa? Lutfia berarti nggih. Ini untuk kelas D ya. Kelas Mbak Lutfia ini kelas D ya. Mbak Ya, Lutfia kelas D. kelas D. Oke. Kelas B siapa ini? Tika. B Tika C. Ya, C siapa? Iya. C siapa? Oh Mbak Arfa. Oke. Makasih. Kelas C Mbak. Oh, C Mbak Clara tadi ya. Oke, sorry. Terus kelas apa ini yang belum? A. Kelas A siapa? Ayo, Pak. Kelas A Kinan Fatia. Oh, Mbak Kinan. Oke, J. Sudah tadi. Mohon maaf, Pak. Yuk. Kelas C nanti Mas Arfa. Oh, Mas Arfa. Oke, monggo silahkan. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya, jadi untuk hari pastinya AJT sementara seperti itu ya. Nanti monggo Pak Dodi cari ruang, saya juga cari ruang gitu ya. Kalau saya kan jam tadi ya harusnya ya, setengah satu ya. Jadi nanti minggu depan kan saya. Berarti Jumat jam 1
sampai jam 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai jam 5. Satu kelas hanya 1 jam. Ya. Jadi sifatnya nanti koordinasi aja. Di pertemuan itu membahas bagaimana mekanismenya dan sebagainya. Jadi materi tetap saya share dulu. Saya jelaskan seperempat jam. Nanti kurang lebihnya yang 45 menit itu kita diskusi. Membuat kerangka-kerangka form-form, nanti form ini isinya apa dan sebagainya, setelah itu didiskusikan ya antar kelompok Anda. Itu cara dari bagaimana saya menyampaikan materi di kelas. Jadi mulai minggu depan offline, saya dulu berarti selama kurang lebih 6-7 pertemuan sampai mid ya, itu hari Jumat jam 1 ya, nanti saya share kelas ABCD-nya jam berapa sampai jam berapa. Itu ya. Nah, nanti kalau saya mungkin ada tugas dari rektor, tugas dari kemuhamadiyahan di luar ya, mungkin karena kita dapat jatah sampai 2 kali Zoom gitu ya. Boleh dari Zoom untuk menyampaikan materi ya. Tapi saya berharap offline gitu ya, untuk tiap-tiap pertemuan. Ya, gitu dulu. Cukup ya, teman-teman semua? Cukup ya? Oke, kalau gimana ini? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, maksudnya cukup ya. Kalau emang cukup, kurang lebihnya tadi sedikit pengantar, pengantar apa yang akan saya sampaikan dan bagaimana mekanisme perkuliahannya. Oke, untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Pak. Sami. Masih Pak Dodi. Pak Hasan. Saya tutup gue. Sampai ketemu teman-teman semuanya di pertemuan berikutnya. Saya tutup dulu.